بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين dan untuk orang-orang yajtanibuna yang mereka menjauhi kabairal ismi dosa-dosa besar wal fawahisha dan menjauhi perkara-perkara yang menjijikkan kemaksiatan-kemaksiatan wa idza ma ghadibu dan ketika mereka marah hum mereka yaghfirun memaafkan. Jadi ayat ini ada kaitan dengan janji Allah yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Ini dalam surat Asy-Syura 25. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Perkara yang telah kalian diberi di dunia ini berupa sesuatu, harta, nikmat, rumah, kesehatan dan lain sebagainya, itu mata'ul hayatid dunya, kenikmatan yang sementara di dunia ini. Selepas dunia ada kenikmatan yang lebih baik dari yang telah Allah berikan pada kalian. Wa ma 'indallahi khairu wa abqa, dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik wa abqalan dan lebih kekal. Lilladzina yang Allah peruntukkan untuk orang-orang apa? Tulisannya gimana? Wa ma 'indallahi khairu wa abqa lilladzina amanu, untuk orang-orang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bergantung. Nikmat-nikmat akhirat, surga, istana-istana dari emas, dari perak, Allah siapkan untuk orang-orang iman dan orang-orang yang hanya bergantung kepada Allah, tidak menganggap selain Allah itu bisa dibuat pegangan, selain Allah itu tidak mampu buat apa-apa, maka mereka hanya bertawakal kepada Allah. Bukan untuk mereka saja. Walladzina yajtanibuna kabairal itsmi, dan juga perkara yang kekal di akhirat tadi berupa macam-macam kenikmatan dan yang lebih baik, itu Allah peruntukkan untuk orang-orang yang yajtanibuna kabairal itsm, yang menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu apa itu? Yang dimufakati oleh para ulama adalah dosa-dosa yang ada ancaman hukum khusus, hukum had. Membunuh orang, berzina, mencuri, minum khamar, menuduh orang berzina tanpa ada bukti. Ini dosa-dosa besar, diantaranya itu. Orang itu kalau menjauhi dosa-dosa besar, dijamin oleh Allah dia akan diampuni dan akan dapat khairun wa abqa. Ma indallah khairun wa abqa tadi. Maka syaitan pinter. Orang-orang iman secara umum kalau diajak dosa besar enggak mau. Maka mereka diajak untuk rutin melakukan dosa-dosa kecil. Dari kecil, lama-lama hatinya gelap, akhirnya melakukan dosa besar pun sudah tidak berat lagi. Atau dari kecil, numpuk, lama-lama menjadi lautan dosa, akhirnya pun jadi tidak kalah dengan dosa-dosa besar. Karena dosa itu kata para ulama seperti kecelakaan. Kalau dibiarin walaupun hanya kepleset,
Daun pisang kalau dibiarin kepleset lagi, lama-lama nyawa itu lepas. Pertama hanya luka-luka ringan, kedua lebih berat lagi, ketiga bonyok, keempat retak sana retak sini, kelima sudah masuk rumah sakit, keenam sudah masuk kuburan. Kadang-kadang dosa itu memang kebanyakan ulama berfatwa itu kecil, tetapi dengan sebab dosa kecil ini hampir bisa dipastikan orang itu masuk dosa besar. Maka akhirnya banyak ulama yang berfatwa ini walaupun kecil maka jadinya mesti besar, maka ini bagian dari dosa besar. Apa itu contohnya? Gunjing orang. Gunjing orang itu sangat-sangat sulit untuk dipisahkan dari dosa besar. Orang itu kalau sudah nikmat menggunjing, yang mana menggunjing itu diungkapkan oleh Allah seperti makan daging manusia. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maka orang itu makan daging kan lezat. Lama-lama nanti dia akan terjerumus kepada fitnah tanpa bisa dihindari dengan sebab kehabisan bahan untuk menggunjing. Orang itu begini, orang itu begini atau begini. Ini kalau memang itu ada, itu namanya menggunjing. Perkara-perkara yang orang yang kita bicarakan tidak suka kalau perkara itu kita bicarakan. Ketika orang tadi tidak hadir di majelis kita. Kalau hadir namanya apa Pak? Ya ngomeli, bukan menggunjing. Ini beda. Namanya aja ghibah. Ghibah itu memang membicarakan keburukan orang, sedangkan orang itu nggak hadir. Dia nggak bisa membela diri. Maka tengah-tengah orang itu lezat-lezatnya menggunjing, nanti biasanya akan ada pertanyaan atau kesimpulan. Apakah dia juga begitu? Paling iya. Nah, paling iya. Sepertinya iya. Itu semuanya sudah bukan dosa kecil. Itu adalah fitnah. Karena itu tidak ada pada orangnya. Hanya kesimpulan kita. Maka berapa banyak orang itu perasaannya masih bersih dari dosa kecil, dari dosa besar, ternyata dia ini numpuk dosa besar karena tiap hari menikmati gunjing tadi. Yang mana dalam gunjingnya selalu saja ada ketoke ngene ya, palingo iya ya. Kalau sudah ketoke palingo itu sudah bukan gunjing. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Maka kita harus ada kecerdasan dan ketelitian dengan khutuwatus syaitan. Apa itu? Langkah-langkah setan untuk menyeret kita menuju kecelakaan. Maka kita baik sekali kalau percaya dengan fatwanya sebagian ulama bahwa ghibah itu dosa besar. Kenapa? Karena sulit dipisahkan dari dosa besar. Akhirnya menyimpulkan, akhirnya menuduh. Kalau sudah menyimpulkan menuduh, itu bukan ghibah lagi. Itu namanya fitnah. Ketoke palingo, nah ini sudah. Iya paling, nah sudah, itu sudah fitnah. Saya ini ngomong apa adanya kok Pak. Lah apa adanya itulah namanya gunjing. Kalau enggak apa adanya namanya fitnah. Lah enggak apa adanya itu ungkapannya bagaimana? Paling begitu. Sepertinya begitu. Tak sangka begitu, ini semuanya sudah fitnah. Nah. Bisa dipahami? Maka kita ini perlu banyak istighfar. Mungkin sudah banyak kita ini masuk dosa besar tanpa terasa. Maka di antara arahan ulama setiap lepas sholat minimal bagaimana kita ini untuk memintakan maaf untuk diri kita dan untuk ashabil huquqi alayya, untuk orang-orang yang punya hak atas saya. Ya Allah, tak mintakan maaf dengan harapan dosa-dosa saya pada mereka itu dimaafkan oleh Allah karena saya sudah mintakan maaf mereka kepada Allah. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha, dan menjauhi fawahish. Di antara maksudnya fawahish kemaksiatan secara umum. Karena kemaksiatan itu bagi orang yang merenung kecelakaan, maka kecelakaan itu enggak perlu dicoba. Rasanya kecelakaan bagaimana ya? Enggak perlu. Karena kita tidak tahu akibat dari kecelakaan walaupun kecil. Ini teman saya kok kepleset pisang sepertinya kok enak seperti main ski. Nah, saya pengen nyoba.
Ternyata begitu kita coba, bukan kita sebagian main sepi, ternyata kejedot, gigi kita rompal semua. Ya kecelakaan kok mau dicoba itu gimana? Maka kalau orang itu bisa menjauhi dosa-dosa besar, janji Allah dalam surat An-Nisa, gitu, surat 5 itu ya, wal muhsanat, pojok yang kedua, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi kaba'ira ma tunhauna anhu, dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum, aku Allah akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Jadi kalau orang itu menjauhi dosa-dosa besar, pasti dia akan diampuni oleh Allah. Terus wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan aku akan masukkan kalian mudkhalan karima, tempat masuk yang mulia, maksudnya surga. Kemudian terusannya sifatnya orang ini, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, kalau mereka marah tidak berkelanjutan, tetapi akhirnya memaafkan. Itu tandanya orang yang diridhai Allah begitu itu. Tandanya orang iman itu ya ada marahnya juga kadang-kadang, tetapi gampang memaafkan. Karena apa gampang memaafkan? Karena perintah Allah diantaranya adalah memaafkan. Karena ridha Allah adalah pada orang-orang yang suka memaafkan. Ringkasnya tanpa tauhid itu sulit, orang itu memaafkan orang itu sulit. Akhirnya ada istilah dendam kusumat, dendam 7 keturunan. Ya, ini di antara sebabnya ya karena egonya itu yang dimajukan, bukan imannya. Kita ini kan milik Allah, teman-teman kita juga milik Allah. Kita ini dulu dari satu kakek yang sama, dari nenek yang sama, diuji oleh Allah jadi ayah, jadi ibu, jadi teman, jadi musuh, jadi kawan, jadi lawan, macam-macam. Terus akhirnya bagaimana menyikapinya? Ya gimana, sukanya Allah aja deh. Nah, kalau sukanya makhluk kita repot, karena makhluk itu macam-macam. Kalau sukanya Allah, Allah hanya satu. Maka di antara ayatul munafik, tandanya orang itu imannya gudikan, orang itu munafik. Imannya itu bermasalah, zahirnya iman tapi hatinya ternyata belum diterima imannya, adalah idza khasama fajara. Kalau dia bertengkar berkelanjutan tidak habis-habis. Ini tandanya orang imannya enggak benar. Dongkol pada orang enggak habis-habis. Loh, yang kamu dongkol itu loh hamba Allah. Kalau pemiliknya marah bagaimana? Maka tidak ada jurus, resep, pendidikan yang disampaikan oleh para anbiya kepada umatnya untuk islah mereka selain meluruskan iman. Pertama kali luruskan iman, nanti dari lurusnya iman nanti mata itu memandang dengan benar, telinga itu mendengar bisa mengfilter dengan benar, orang itu memutuskan dengan benar karena dorongan keyakinan yang benar tadi. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah memberikan hidayah kepada mereka sampai akhirnya masuk surga. Sebabnya apa? Biimanihim, dengan sebab iman mereka. Diislah itu dengan iman. Yang lainnya itu adalah buahnya iman. Wah, dia begini dengan saya, Pak. Saya juga ganti begitu dengan dia. Berarti kamu dengan dia ya sama-sama jeleknya toh. Ada orang dihasati orang, kalau dia punya nikmat temannya itu marah, ngomel, nggunjing, mitnah. Ganti temannya yang hasad pada dia dapat nikmat. Gimana sikapnya? Kemarin dia pada saya begini, kok tak balas. Ya itu sama-sama tuh namanya tahasadu. Saling berhasad-hasatan. Kalau memang kamu ini orang soleh, justru ini nikmat yang diberikan Allah kepada dia kan dari Allah kan. Nah, Allah memberikan nikmat pada dia ini pasti juga sudah sesuai. Maka saya ridho, saya ikut senang. Karena Allah senang memberikan nikmat kepada dia. Lah ini baru namanya orang baik. Pokoknya aku dikenek nih ya gitu tak konok nih. Lah itu namanya
Bukan ilmu agama, itu ilmu pokok itu. Nah, aku yang ngene iki. Aku itu apa sebagai imam? Aku itu apa sih? Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ini ayat ini di surat Taghabun ya. Juz 28. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya sebagian dari anak-anak kalian, bagaimana bunyinya? Coba kalian ikut pikir, gimana? Inna min azwajikum wa auladikum. Amwal ada enggak? Enggak ada. Sesungguhnya sebagian istri kalian dan sebagian anak kalian adalah musuh kalian. Fahdharuhum, maka hati-hatilah dengan mereka. Dengan anak istri itu hati-hatilah. Anak istri kok musuh itu bagaimana, Pak? Wong itu kawan untuk peternakan anak loh, kok bisa musuh itu gimana? Maka kata sebagian ulama, maksudnya kalau orang itu enggak hati-hati dengan sebab sayangnya pada anak, sayangnya pada istri, menjerumuskan dia kepada murka Allah. Maka hati-hati di dalam mengelola orang-orang yang kita kasihi tersebut. Karena orang itu kalau sudah cinta, hubbuk yu'mi wa yusim, cinta kamu kepada sesuatu itu menyebabkan kamu buta dan tuli. Dinasihati siapapun, pokoknya demi kekasihku apapun akan saya buat. Kadang-kadang begitu itu. Hati-hati, fahdharu. Sabda Nabi bahwa anak-anak itu mufarrihah. Anak-anak itu mufarrihah, menyebabkan orang itu jadi senang. Tapi juga mujabbinah, sekaligus menyebabkan orang itu jadi penakut untuk korban, untuk agama, untuk khurut fisabilillah, untuk lain sebagainya, jadi penakut gara-gara ada anak-anak yang lahir itu. Infak juga jadi takut. Ujian. Terus apa sikap kita dalam ngelola istri, ngelola anak, di antara yang diridhai Allah, wa in ta'fu, kalau kalian memaafkan. Namanya narbiyah, anak istri ya ada salahnya, maafkan. Wa tasfahu, dan kalian berlapang dada. Sebagian ulama mengatakan tasfahu itu maksudnya walaupun sebel, walaupun apa, kalau mereka sudah islah diri ya tetap kita nafkahi. Ini seperti firman Allah kepada Sayyidina Abu Bakar itu. Ala tuhibbuna wa in ta'fu wa tasfahu fa huwa khairukum. Bagaimana itu? Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa huwa khair lakum. Wa in ta'fu wa tasfahu, ayo piye? Ini surat An-Nur loh ya. Wal ya'fu wal yasfahu, wal ya'fu wal yasfahu, supaya Abu Bakar itu memaafkan. Ini khitabnya sebetulnya untuk banyak orang, tapi khususnya kepada Abu Bakar, yang kejadian itu untuk Abu Bakar, supaya dia memaafkan Mistah yang telah menuduh Sayyidah Aisyah berzina. Akhirnya Mistah sudah kena cambuk 80 kali. Wal yasfahu, dan supaya berlapang dada, maksudnya supaya meruskan nafkahnya. Yang asalnya Abu Bakar sudah bersumpah, wallahi la u'tihi binafi'atin qat, saya tidak akan berikan kepada Mistah apapun yang ada manfaatnya lagi, karena dia sudah kurang ajar, kurang asem, karena kok berani-berani ikut nuduh anak saya Sayyidah Aisyah berzina. Ala tuhibbuna ay yaghfir lakum, apakah kalian enggak suka Allah mencintai kalian? Jadi kalau orang itu suka memaafkan dan berlapang dada kepada orang-orang yang banyak menyinggung, ini dijanjikan oleh Allah diampuni dosanya oleh Allah. Kalau
marah wis putus hubungan, putus nafkah, putus gitu kuwi jenenge ya wis tipe-tipe yang gagal di dalam menghadapi ujian sabar. Wa taghfiru dan kalian memaafkan. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, Maha mengampuni, Rahimun Maha mengasihi. Maksudnya kalian akan diampuni juga dosanya oleh Allah. Al jaza' min jinsil amal. Orang itu berbuat apa akan dibalas seperti yang dia buat itu. Suka memaafkan akan dimaafkan oleh Allah. Rahim, Allah Maha pengasih. Insyaallah kita semuanya niat amal.